Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 8A, B, dan C? Hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, tolong persiapkan diri kalian sebelum kita mulai belajar. Hari ini kita belajar bab baru mengenai peluang kejadian. Jadi apa yang dimaksud dengan peluang kejadian? Kita akan pelajari bersama. Nah, apa kompetensi dasar beserta indikator pencapaian yang harus kalian capai pada saat pembelajaran ini? Yaitu untuk kompetensi dasar, peserta didik dapat menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Dari bahasanya berarti kita akan melakukan suatu percobaan nantinya. Kemudian, untuk indikator pencapaiannya, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan soal ataupun masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa definisi peluang kejadian. Peluang kejadian dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Ingat, kemungkinan. Kemudian, kita akan mempelajari juga beberapa istilah yang sering kita gunakan pada materi peluang nantinya. Yang pertama yaitu ruang sampel. Apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Nah, kalau kamu mendengar kata-kata himpunan, berarti ini ada kaitannya dengan pembelajaran himpunan yang sudah kamu pelajari di kelas 7. Kemudian tentang titik sampel. Apa yang dimaksud dengan titik sampel? Jadi, titik sampel itu merupakan anggota-anggota yang ada di dalam ruang sampel. Jadi, dia merupakan kemungkinan hasil yang ada di dalam ruang sampel. Berikutnya adalah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kita akan mempelajari beberapa contoh soal bagaimana cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama, suatu soal yang akan dikasihkan mengenai tentang pertandingan bola. Seperti yang kamu ketahui, sebelum pertandingan bola dimulai, wasit akan melakukan pelemparan uang logam untuk menentukan tim yang mana yang dapat mengover bola pertama. Nah, kemungkinannya kan ada dua, karena yang seperti kita ketahui, uang logam memiliki dua sisi, yaitu sisi yang berupa angka dan juga sisi yang berupa gambar. Lalu bagaimana cara kita menentukan ruang sampel? Jadi kemungkinan yang akan keluar itu hanya dua, yaitu kalau bukan sisi angka, berarti sisi gambar. Berarti banyaknya ruang sampel yang dapat kita tentukan adalah dua. Bagaimana dengan titik sampel? Titik sampelnya berarti bisa jadi sisi angka yang keluar atau sisi gambar yang keluar. Maka banyaknya titik sampel atau disimbolkan dengan NL itu sama dengan 2. Nah, yang akan menjadi pertanyaan, bagaimana jika nantinya ada pelemparan uang logam lebih dari satu uang logam? Contohnya saja melakukan pelemparan sebanyak 2 uang logam. Bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Baik, bagaimana caranya untuk menentukan banyaknya anggota pada ruang sampel? Jadi, kita bisa gunakan rumus NS sama dengan
2 pangkat N. Nah, 2 yang dimaksud di sini adalah banyaknya sisi pada uang logam. Sementara nilai dari NN yang ada di sini adalah banyaknya uang logam. Jadi sebagai contoh, menghitung banyaknya anggota ruang sampel jika 3 uang logam dilempar secara bersamaan, maka rumusnya menjadi N S sama dengan 2 pangkat 3, di mana hasilnya menjadi 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya sama dengan 8. Oke, rumus ini hanya berlaku untuk menghitung banyaknya anggota ruang sampel jika uang logam yang ditanyakan. Baik, berikutnya adalah mengenai pelemparan dadu. Pada saat bermain ular tangga, kita akan melempar dadu untuk menentukan banyak langkah pada papan permainan. Nah, banyaknya ruang sampel anggota pada ruang sampel di dadu itu berarti karena pada dadu punya 6 buah sisi dan masing-masing sisinya punya mata dari hasil dadunya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya ruang anggota dari ruang sampel dadu ada 6. Bagaimana dengan banyak titik sampel dadunya? Banyaknya titik sampel dadunya juga ada 6. Bisa jadi yang keluar itu adalah mata dadu 1, mata dadu 4, mata dadu 3, dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya menentukan banyaknya anggota ruang sampel pada dadu? Nah, untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel pada dadu, caranya itu adalah dengan rumus yang tadi juga, berarti N S sama dengan, karena pada dadu ada 6 buah sisi, maka menjadi 6 pangkat N, di mana N ini adalah banyaknya dadu yang dilemparkan. Kalau misalnya banyak dadunya hanya 1, berarti nilainya menjadi 6 pangkat 1, yaitu adalah sama dengan 6. Bagaimana kalau dadunya ada 3? Berarti N S sama dengan 6 pangkat dari banyaknya dadu yang dilemparkan, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 6 dikali 6 ini nilainya adalah 36, dan dikali 6 kembali, maka mendapat jawaban 216. Saya rasa cukup jelas ya. Baik, berikutnya kita akan lanjut pada soal gambarkan ruang sampel jika 2 dadu dilempar bersamaan. Tadi kita sudah menghitung bagaimana cara mencari banyaknya anggota ruang sampel dengan suatu rumus. Ya, kalau misalnya dadu, untuk mencari banyaknya anggota ruang sampelnya dengan menggunakan NS sama dengan 6 pangkat N. N itu adalah banyak dadunya. Nah, seperti yang kamu ketahui tadi, bahwa jumlah banyaknya anggota pada ruang sampel adalah 36. Ini yang dimaksud pada soal adalah diminta menggambarkan. Berarti untuk menggambarkan ruang sampel ada 3 cara. Pertama, kita bisa menggunakan diagram. Yang kedua dengan menggunakan tabel. Dan yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Untuk saat ini akan Mem tampilkan yang berupa tabel. Baik,
Pada tabel kamu bisa melihat bahwa ada dua dadu. Dadu pertama disengajakan untuk matanya itu adalah titik mata dadunya berwarna angka warna hitam. Sementara untuk dadu yang kedua, mata dadunya berwarna merah. Nah, yang mana yang 36 itu? 36 anggota dari ruang sampel itu adalah 11, 21, 31, 41, 51, 61 sampai dengan 6,6. Kalau kalian menjumlahkan, total semuanya adalah 36. Baik, yang merupakan titik sampel yang mana? Yang merupakan titik sampel juga berada pada anggota ruang sampelnya. Jika ada suatu pertanyaan pada soal, misalkan, berapa banyaknya himpunan dari anggota yang mata dadunya kalau dijumlahkan kedua-duanya adalah 3. Kalau kamu perhatikan jumlah mata dadu yang 3, jika kamu perhatikan jumlah mata dadu yang 3 itu bisa jadi 2,1 karena 2 tambah 1 hasilnya 3, 1,2 karena 1 tambah 2 juga hasilnya 3. Berarti hanya ada 2 kemungkinan. Loh, Bu Guru, kenapa yang 1,1 tidak termasuk? Karena yang dimintanya yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 3. Kalau di sini 1,1 hasilnya tidak 3, melainkan kurang dari angka 3. Berikutnya, tentukan ruang sampel dari pelambungan 1 dadu dan 1 koin. Sekarang beragam. Kalau tadi kamu bisa melihat ruang sampel dan juga ruang sampel dari dadu dan juga uang koin, sekarang kita akan membuatnya beragam, yaitu 1 dadu dan juga 1 koin. Kalau kamu perhatikan dari tabel, muncul bahwa untuk ruang sampel pelambungan 1 dadu dan 1 koin, kemungkinannya ketika kamu lambungkan bisa jadi 1 untuk dadu yang keluar dan juga angka untuk koin yang keluar. Atau bisa jadi 2 mata dadu dan angka, atau 3 mata dadu dan juga angka, atau di bawahnya juga 1 mata dadu dan gambar, 2 mata dadu dan gambar, dan seterusnya. Totalnya adalah 6. Lalu bagaimana cara penghitungannya? Seperti yang kamu gunakan rumus tadi juga, kalau misalnya menentukan banyaknya ruang sampel, jadi tetap menggunakan rumus, hanya saja nanti akan kita kalikan. Jadi, untuk menentukannya, NS sama dengan, kalau untuk dadu, 1 dadu berarti kamu dapatnya 6 pangkat 1 karena hanya ada 1 dadu. Dikalikan dengan, kalau untuk koin, karena ada 2 sisi dan koinnya hanya ada 1, jadi berpangkat 1. Maka dapat dihasilkan bahwa 6 pangkat 1 itu adalah 6, 2 pangkat 1 itu adalah 2. Maka 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Nah, banyaknya angka ini sesuai dengan yang ada pada tabel, yaitu yang ada pada tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah